Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2506007501002 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas bagaimana pelestarian bahasa daerah di era digital. Bahasa daerah merupakan salah satu identitas dan warisan budaya bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang menjadi ciri khas setiap suku dan daerah. Namun, di era digital saat ini, penggunaan bahasa daerah semakin menurun. Banyak generasi muda yang lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Bukan berarti hal ini kita tidak boleh menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita juga tidak boleh melupakan bahasa daerah kita sendiri dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan punahnya bahasa daerah dan hilangnya nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa penyebab penurunnya penggunaan bahasa daerah di era digital, antara lain globalisasi dan teknologi yang membuat bahasa asing lebih dominan di internet, kurangnya minat generasi muda karena bahasa daerah dianggap kuno atau tidak keren, minimnya konten digital berbahasa daerah, baik di media sosial, YouTube maupun platform lainnya. Dan yang terakhir, pendidikan formal yang kurang memberi ruang untuk penggunaan bahasa daerah di luar pelajaran muatan lokal. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak lagi fasih berbicara dalam bahasa daerah sendiri, atau banyak juga anak muda yang bahkan tidak bisa menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Solusi dan upaya pelestarian untuk menjaga eksistensi bahasa daerah di era digital ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, menciptakan konten digital berbahasa daerah seperti vlog, podcast, lagu, atau animasi edukatif yang menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, pendidikan dan pembiasaan di sekolah atau kampus, misalnya dengan hari-hari khusus yang diwajibkan untuk berbahasa daerah. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial, membuat akun TikTok, Instagram, atau YouTube yang menggunakan kosakata atau peribahasa dalam bahasa daerah. Yang keempat, keluarga berperan aktif. Orang tua sebaiknya membiasakan anak atau mengajarkan anak berkomunikasi dalam bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa daerah atau tidak malu menggunakan bahasa daerah ketika bertemu dengan teman atau kerabat di jalan. Dengan melestarikan bahasa daerah melalui teknologi digital, kita tidak hanya menjaga bahasa itu tetap hidup, tetapi juga memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Bahasa daerah yang ditampilkan di platform digital akan lebih mudah diakses oleh generasi muda, sehingga mereka dapat bangga berbahasa daerah dan merasa itu bagian dari identitas modern, bukan masa lalu. Selain menjadi identitas budaya, bahasa daerah juga mencerminkan cara berpikir dan nilai kehidupan suatu masyarakat. Setiap kata dalam bahasa daerah memiliki makna yang mendalam. Misalnya dalam bahasa Bugis ada istilah Sirina Pace yang berarti harga diri dan solidaritas, nilai yang mengajarkan kita tentang kehormatan dan kebersamaan. Contoh lain, dalam bahasa Jawa ada kata tepa selira yang berarti penggang rasa dan empati. Jika bahasa-bahasa daerah ini hilang, maka nilai luhur yang terkandung di dalamnya juga ikut memudar. Bahasa daerah sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi. Bahkan, kini banyak anak muda yang mulai memanfaatkan media digital untuk mengangkat bahasa daerah mereka. Kita bisa melihat munculnya konten kreator lokal yang membuat video lucu, mulai dari musik hingga cerita-cerita rakyat yang menggunakan bahasa daerah, dan berhasil menarik jutaan penonton. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah bisa tetap eksis asal disajikan dengan cara yang kreatif dan relevan di zaman sekarang. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari materi di atas, pelestarian bahasa daerah di era digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga pendidikan, tetapi juga kita sebagai generasi muda. Melalui teknologi, bahasa daerah justru bisa berkembang dan dikenal dunia. Jadi, mari kita gunakan media sosial dan platform digital sebagai alat untuk mewariskan bahasa daerah kepada generasi lainnya.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.